زلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بسيد الخلق شمس الحق متصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى صرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا طاهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا ربي لله من منقذ الإنسان من سقر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah rahimakumullah, kembali di pagi menjelang siang ini kita akan membaca dan mendengar, menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Di mana bulan yang lalu sejenak mundur, waqala alaihi salatu wassalam ahabbukum illayya wa akrabukum minni majlisan aksarukum ala salat. Wa qad amara Allah biha fi kitabil aziz biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pamtasil wastaksir minha wala tastaqlil wajma' bainaha wa bainas salam wa salli ala alihi ma'ahu wa aksir minha fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususan liqauli alaihi salam aksiru minas salati alayya fi lailatil gharra'i wal yaumil azhar sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai di antara kamu sahabat Rasulullah, dan yang lebih dekat kepada aku satu majlis atau tempat duduk, di mana tempat duduk tersebut kamu memperbanyak salawat kepada saya. Wa qad amarallahu biha fi kitabil aziz, dan sungguh telah diperintahkan oleh Allah di dalam kitab yang mulia, yaitu biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, di mana Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka dari itu berselawatlah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamtasil, maka patuhilah olehmu, wastaksir, dan memperbanyaklah minha daripada membaca salawat, wala tastakil, jangan menganggap kecil atau menganggap sedikit, wajma' dan himpunlah, kumpulkan di antaranya, wa baina salam, di antara salam, wa sholli ala alihi, dan bersalawatlah kepada yaitu keluarga Nabi, ma'ahu bersama-sama, yaitu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aksir, dan perbanyaklah minha daripada pembacaan salawat fi lailatil jum'ah, wabil khusus pada malam Jumat. Kemudian yaumiha, dan di hari-harinya, khususan, yaitu pada khususnya, liqali alaihi salam, karena itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah kamu berselawat kepada aku filailati, terutama di waktu malam. Kemudian al-gharra'i, dan khusus yaitu gharra yang disebut adalah hari Jumat atau malam Jumat. Wal yaumil azhari,
Dan hari istilahnya azhar, yakni Jumat. Goro itu malam Jumat, azhar itu di hari Jumat. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan bacaan tersebut adalah jelas buat kita harus memperbanyak salawat. Untuk apa sih? Pertama memang perintah Allah. Yang kedua untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebuah hadis, man ahabba ila syai'in fa aksara zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan lebih banyak menyebut namanya. Omong kosong. Ya, kalau orang ada mengatakan cinta kepada Rasulullah, umat Rasulullah, sementara dia tidak mau bersalawat, malah dianggap salawat itu sebagai dangdutan, sebagai lagu. Coba bayangkan. Ya, nah ini memang sebuah tantangan buat kita sebagai pencinta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di kalangan kaula muda. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan ngapain baca salawat, itu kan sama dengan dangdutan, sama dengan lagu-lagu nyanyian katanya. Tapi dia tidak tahu apa yang terkandung dalam salawat. Bahkan tidak sedikit isinya perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada Nabi. Nah, yang ketiga, tujuan salawat adalah merasa diri kita ini sebagai umat Rasulullah, sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencintai sesuatu, maka kita harus siap jadi budak yang kita cintai. Man ahabba ila syai' fa huwa abdu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia jadi budaknya. Cinta istri, siap jadi budak. Cinta istri, siap jadi budak istri. Kalau nggak mau nggak. Iya kan? Nah, ini baru istri, baru suami, ya baru cinta anak. Apapun yang diinginkan oleh anak, pasti orang tua akan menuruti apa yang katakan oleh anak. Itu namanya cinta. Alangkah gombalnya berkata cinta, tapi nggak pernah mau kalau disuruh. Kan gitu. Nggak pernah banyak menyebut namanya. Nah, ini yang ketiga. Jadi untuk istilahnya kita baca salawat, nggak semena-mena sia-sia begitu saja. Tapi di samping perintah Allah dan perintah Rasulullah, juga untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, kita harus siap jadi budaknya. Artinya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Ini terkadang kan kita masih banyak apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kadang-kadang kita kerjain, kadang-kadang enggak. Seperti salat malam. Kadang-kala salat malam kalau lagi susah, lagi senang, bukan lupa lagi karena udah merasa tercapai yang diinginkan, akhirnya nah, dia tinggalkan, dia sia-siakan begitu. Nah, padahal kalau seandainya dia benar-benar konsekuen dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali apapun yang perintahkan Rasul, kita siap jadi budaknya. Artinya suruh salat malam, siap salat malam. Suruh salat duha, siap salat duha. Ini kadang kadang salat duha, kadang kala enggak. Kita harus perbanyak zikir pada Allah setelah melaksanakan salat. Harus memperbanyak Quran, harus memperbanyak istilahnya wirid dan sebagainya. Itu adalah anjuran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejauh mana konsekuensi kita, rasa tanggung jawab kita dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah termasuk gombal kalau cinta Rasul tapi nggak pernah mau apa yang diperintahkan oleh Rasul? Bahkan Allah mengancam dalam satu ayat, wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'addada hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa orang yang ingkar, yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya sampai melampaui batas. Melampaui batas artinya disuruh nggak mau juga. Jangankan nggak disuruh, disuruh nggak mau juga.
itu namanya melampaui batas. Allah akan masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Itu bukan dari Rasul, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka istilahnya mengabaikan atau tidak peduli dengan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau 100% kayaknya nggak mampu kita. Mampu nggak kira-kira? Katakanlah 90% mampu nggak? Atau turun 75%, bisa nggak? Atau 50%? 25%, minimal 10% deh. Ini kalau boleh nego umpamanya, kalau boleh nego, ya. Tapi kan sebetulnya nggak ada istilah nego, nggak ada istilah untuk mengabaikan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasulullah beliau katakan yuhibbul yumna. Beliau cinta kepada hal-hal yang sebelah kanan. Makanya pakai baju, sendal, sepatu, celana dalam, kaos kaki, utamakan yang kanan. Ketika mencopot yang kiri. Itu pun kalau kita kadang-kadang kala ingat, kadang kala tidak. Kadang kala sambil jalan pun pakai celana jadi. Itu kan. Nah, ini di mana letak cinta kita pada Rasulullah? Makan, minum nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Ini pun minum terkadang kanan, kadang kala kiri. Ada orangnya di sini. Ini kembali, alangkah sombongnya kalau kita lihat orang minum pakai tangan kiri. Kalau makan mungkin nggak mungkin tangan kiri. Tapi minum terkadang megang dua gelas pakai tangan kiri. Sampai ada yang tanya, gimana kalau kebot? Tahu kebot? Semenjak kecil ya sampai besar pakai tangan kiri. Bahkan kita lihat pemain bulu tangkis pun pakai tangan kiri. Menulis pakai tangan kiri. Makan, minum pakai tangan kiri. Sekarang kidal ya. Kalau bahasa Betawi kebot. Kidal, itu kan. Sekarang gimana? Saya bilang pertama harus dilatih, yang kedua tangan kirinya lukai. Tapi jangan dibacok. Lukai supaya dia sakit nggak lagi pakai tangan kiri. Jadi insya Allah nanti pindah ke tangan kanan. Tapi kalau dibiarkan sampai besar pun anak tetap pakai tangan kiri. Nah, sekarang seberat apa sih menyuap nasi, memegang makanan, kemudian memegang istilahnya gelas dan lain sebagainya, beratnya berapa sih? Apa nggak bisa pakai tangan kanan? Makanya caranya adalah tangan kiri lukai supaya anak nanti jangan pakai tangan kiri lagi. Ada di antara anak kita begitu. Coba kalau saya ingin merubah perbuatan yang tangan tidak tagih ke kanan, lukai yang kiri, insya Allah nanti dia merasa sakit dan sebagainya. Tapi kalau dia biarkannya sampai tua pun dia tetap pakai tangan kidal. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Itu baru dari segi makan, minum segala macam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaupun sampai berjalan toh memilih sebelah kanan daripada sebelah kiri. Seperti contoh, ini di rumah saya ini ada kanan ada kiri. Kita ambil yang sebelah kanan, jangan yang kiri, kecuali memang sebelah kanan ditutup karena ada kegiatan masyarakat. Mau nggak mau kita kemana? Ke kiri. Itu sampai segitunya. Meludah juga menganjurkan sebelah kiri. Kita kadang-kala meludah ke kanan jadi, ke kiri jadi. Katanya pengikut Rasulullah, pencinta Rasulullah, meludah aja nggak pernah dipikirin, nggak pernah dikerjakan, itu kan. Kecuali sebelah kiri memang ada teman kita, nggak mungkin kita ludahi, gitu kan. Mungkin nggak bisa marah teman kita. Tapi gimana solusinya? Sabda Rasulullah, tundukkan palamu sambil meludah. Segera ludah tersebut diapain? Kalau bahasa kita diinjak pakai sendal gitu ya, supaya jangan kelihatan gitu. Ya.
Itu di kalangan orang awam. Kalau orang-orang sufi, orang-orang ahlul ibadah, ahlul thariqah, mereka nggak berani kalau liudah dilepas ke tanah. Gak bakalan. Kenapa? Karena air liur mereka sudah menyatu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, nggak ada mereka berani tuh begitu aja, nggak ada. Kenapa? Karena setiap detik, menit tidak ada waktu kecuali menyebut nama Allah, kecuali zikir kepada Allah. Makanya mereka lebih baik istilahnya meludah di selampe, meludah di sorban, masukin ke kantong sampai pulang baru di. Kalau kita pernah begitu nggak? Ini meludah aja ya. Ya Allah. Belum yang lainnya. Seluruh sesuatu Rasulullah selalu mengiringi membaca doa. Kalau tadi melakukan sesuatu, ya memakai sesuatu sebelah kanan, mencopot sebelah kiri, sampai masuk ke masjid pun masih ada yang belum tahu. Kira-kira jemaah masuk masjid takbir apa dulu? Kaki apa dulu? Kaki kanan mencopot sendal, kaki kiri tekniknya. Kan sunahnya kaki kanan copot sendal kaki kiri. Ini kaki kiri cabut dulu, kemudian sendal diinjek, baru kaki kanan cabut, langsung melangkah ke masjid sambil baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, baru kaki kiri melangkah. Pulangnya kaki kiri pakai sendal kanan dulu, tekniknya injek dulu tuh sendal, langsung kanan masuk, baru kiri masuk sambil baca doa Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Berapa sunnah Nabi itu? Udah 6. Tapi kita kerjain nggak? Kerjain nggak? Kadang ada yang ngerjain, ada yang jangankan yang nggak pernah ngaji, nggak pernah masuk ke masjid, yang setiap hari masuk ke masjid aja, kadangkala sendal satu mental ke belakang, satu ke depan. Saking apa nih? Buru-buru. Astagfirullah. Ada di sini begini. Bang Jenal begitu nggak Bang Jenal? Rajin ke masjid Bang Jenal, jangan-jangan kadangkala kanan, kadangkala kiri gitu kan? Itu kan termasuk sunnah Nabi juga. Untuk menunjukkan cinta kepada Nabi dan siap jadi budak Nabi kalau memang cinta kepada Nabi. Itu urusan tiap hari ke masjid. Ya, kita nggak berpikir orang yang nggak pernah ke masjid ya istilahnya. Kenapa? Istilah mu'alim bukan orang yang nggak mau ke masjid, memang masjidnya nggak mau diinjak. Tuh diinjak. Diinjak ya? Ya umpamanya nih. Ya kita punya tetangga nggak pernah mau ke masjid, itu bukan berarti dia nggak mau ke masjid, karena masjidnya nggak mau nerima. Seperti orang ke Mekah banyak duit tapi nggak pernah mau ke Mekah, itu bukan berarti Mekah istilah apa dia nggak mau ke Mekah, mungkin Mekahnya nggak mau. Makanya saya pernah terceritakan seorang janda kaya orang Malaysia. Coba mobil mewah punya 9, dia punya mall. Kira-kira duitnya udah kayak apa? Janda lagi. Ya, waktu saya di bandara Malaysia itu ngobrol dengan pembantunya. Saya suruh haji, dia sama sekali nggak mau. Ya Allah Rabbi, padahal duitnya banyak karena setiap gajian saya ngatur duitnya. Saya kaki kanan majikan saya. Tapi setiap tahun saya anjurkan haji, nggak pernah mau. Hebatnya lagi, jangankan haji, dia mau tidur aja harus minum obat. Bisa tidur kalau minum obat. Padahal banyak duit. Kalau kita lah di masjid aja masih bisa tidur, bayangin. Dengerin ceramah pengajian aja masih bisa tidur, nggak perlu minum obat. Padahal duit juga. Duit bokeh nggak punya, mobil nggak punya, boro-boro mall, boro-boro punya anak buah gitu kan, masih bisa tidur di masjid. Alhamdulillah. Untung kita nggak seperti janda. Masya Allah, luar biasa. Makanya semalam cucu saya ikut pawai gitu kan. Ya pas begitu sampai lihat teman-temannya, mungkin lihat yang lain pada kumpul, pulangnya pada tidur di motor. Nah itu anak kecil ya.
Anak kecil ikut pawai masih bisa tidur. Gimana yang ngaji? Kalau sampai bisa tidur segala kira-kira gimana? Itu kan? Ya Allah Rabbi. Ya. Pantas kalau ada jamaah suka bilang, Ustadz kenapa sih kalau ngaji maunya di belakang dulu, tapi kalau nonton TV pengennya depan. Kenapa sih? Ada apa itu? Kira-kira ada apa? Ini politik setan luar biasa. Supaya jamaah jangan mau ditarik oleh setan sedikit demi sedikit. Udah di belakang kata setan, Mas kalau nggak nyender kurang enak. Alangkah enaknya kalau duduk sambil nyender. Itu kan trik setan itu. Udah nyender. Ada di sini. Makanya kalau Rasulullah ngaji majlis salim melingkar gitu kan. Melingkar dekat dengan Rasulullah, rapat dengan Rasulullah. Kalau kita enggak, pengennya di belakang. Tapi nonton pengennya di depan. Apalagi dangdut istilahnya. Apalagi siap nyawer, Masya Allah. Undang dangdutnya dosa. Kita manggil dangdut nih. Dosa enggak? Biangnya dosa. Pertama, yang kondangan, lihat artisnya pakai baju seksi, dosa nggak? Dilihat dosa, nggak dilihat? Nggak. Siapa yang dosa? Yang dosa siapa? Artisnya atau yang nontonnya? Enak aja kata artisnya, gue mah yang penting duit. Gitu kan? Karena pernah saya diundang simposium atau di Masjid Istiqlal, itu antara artis, bintang film, kemudian para ulama, habaib dan umara. Kita dikumpulkan. Waktu saya utusan dari Masjid Jami At-Taibin, karena saya sebagai imam besarnya di sana, diutus saya untuk mengikuti seminar. Datang semua tuh, ya, artis maupun penyanyi segala macam. Kemudian setelah dibuka acara, kemudian acara soal jawab tukar pendapat. Itu salah satu di antaranya, di antara ulama tentunya bertanya-tanya, kenapa film Indonesia kok nggak mencerminkan bahasanya sendiri? Dulu ada sekalinya Keluarga Cemara, kan enak dilihatnya tuh, ditontonnya enak kan? Nonton nggak Keluarga Cemara? Itu luar biasa, hidup dalam keadaan kesederhanaan, nggak menunjukkan kemewahan. Coba kalau nonton Ikatan Cinta kira-kira kayak apa? Kayak apa? Wah gitu kan? Masya Allah luar biasa, mereka menggunakan mobil mewah semua, rumahnya mewah segala macam. Coba kira-kira menindingkan? Ya, nah ini kembali buat kita semua. Sampai-sampai dikatakan oleh mereka, kenapa kami bisa melakukan pakaian yang seronok, pakaian yang minus alias seksi tadi? Sebab kita nggak mikirin tentang masalah dosa, yang dipikirin bil pulus mulus, la pulus mampus. Itu kan, bil pulus mulus, nggak ada pulus mampus. Rupanya mikirin itu yang dipikirin. Bayaran berapapun siap, yang penting bayarannya wanipiro. Nah, lalu kata pihak pemerintah, kami berusaha, bahkan ada badan sensor, dia sambil bicara rasa sedih. Nah, maaf saudara-saudara, sebetulnya saya ditunjuk pemerintah sebagai badan sensor, tapi sangat ironis. Kenapa? Di saat memproduk film, nggak pernah saya disuruh nonton duluan, nggak pernah saya untuk mengkoreksi sejauh mana film yang diproduk bagus atau tidak, layak atau tidak untuk generasi yang akan datang. Itu nasib saya, wala yahya wala yamut, mati enggak, hidup juga enggak, habis nggak ditoleh. Itu kan, itu badan sensornya loh. Saya masih ingat tuh, ya. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya sunnah Rasulullah SAW tidak pernah digubris, nggak pernah perhatikan, loh siapa lagi kalau bukan kita sebagai umatnya. Apalagi tadi pembacaan salawat, wabil khusus di hari Jumat maupun di malam Jumat. Perbanyak tuh baca salawat, ya.
Jangan sampai istilahnya lidah kita enggak goyang dengan membaca salawat. Enggak pernah kita menyebut nama Nabi. Sebab dalam muqaddimah pernah dibahas bagaimana sih binatang yang enggak punya lidah aja berselawat. Enggak pantas kalau yang enggak punya lidah enggak berselawat. Binatang apa yang enggak punya lidah? Ikan. Enggak percaya ke pasar. Pegang tuh ikan lele, pegang ikan besar-besar, lihat ada lidahnya enggak? Itu kata mu'alim, itu ikan aja enggak berlidah berselawat, bayangin. Masa kita yang enggak berlidah, yang berlidah enggak mau berselawat? Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh. Inilah hadirin banyak keutamaan-keutamaan orang bersalawat, bukan saja menumbuhkan rasa cinta dan merasa dirinya sebagai umatnya siap jadi budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu permasalahan. Yang kedua, wa yambagi ayakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaum wa lailah tu'ainu lahu sa'atan aw sa'atin wa asanul awqat litafakuri afraguha wa asgoha wa ajda ruha fi husuli yaitu qalbi kajawfil lail. Nah ini kembali seyogianya, sepantasnya kata musannif, ayakuna laka ada bagimu wirid. Wirid artinya membaca sesuatu yang diijazahkan oleh guru atau secara umum apa saja. Itu namanya apa? Wirid. Apakah la ilaha illallah subhanallah, kata Imam Ghazali, hari ini baca ini 1000 kali, hari ini baca ini 1000 kali, itu namanya wirid atau dari guru yang dijazahkan, seperti thariqah samaniyah pagi dan sore. Itu kan baca apa? Astagfirullah innallaha ghafurur rahim berapa? 100, la ilallah 166, Allah 66, hu berapa? 75, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika rasulika 100 kali. Itu thariqah samaniyah. Artinya yang diwiridkan oleh 8 ulama besar termasuk para wali. Salah satu di antaranya adalah siapa? Yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Arsyad Al-Banjari, Al-Burghani Al-Banjari, Al-Amin Al-Bazali dan seterusnya. Itu kan ijazah dari guru kita ya. Guru kita dari Guru Sikumpul. Ya. Guru Sikumpul. Guru Sikumpul itu mana? Al-Banjari, Banjarmasin. Makanya saya waktu jarak ke sana itu luar biasa. Begitu datang dari bandara dijemput oleh satu mobil Pajero. Padahal kita nggak pernah pakai mobil Pajero, tapi disambut oleh orang sana pakai apa? Gak begitu pakai apa? Pakai jubah putih semua. Ustadz semua lagi yang jemput. Ya. Sementara saya pakai baju biasa, pakai celana panjang, dikira nggak dijemput dari bandara. Nggak dijemput, langsung jarak ke makam beliau, langsung ke 9 tempat para wali, pulang jam 3 menjelang subuh. Subuh berangkat lagi, jarak ke tempat yang lain. Ketika saya tanya security, Pak, kira-kira sepinya jam berapa sih ini makom? Ini 24 jam nggak sepi-sepi. Pasti akan berdatangan bis maupun mobil pribadi, subhanallah. Karena salah satu di antaranya beliau terkenal dengan walinya diundang bulan puasa buka bersama 5 orang undang, waktu yang sama datang. Coba, itu wali apa namanya? Wali apa? Wali abdal. Bisa menjala putra, menjala putri. Bukan wayang aja. Wali juga sama, tubuhnya satu tapi bisa jadi 5, 9. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jalani diundang 9 orang, 9 hari yang sama, waktu yang sama datang semua. Ketika mereka setelah puas mengundang beliau, alhamdulillah Tuan Guru datang ke rumah saya untuk buka bersama. Loh, ke rumah saya juga datang. Ke rumah saya juga datang. Setelah dikumpul ternyata 9 orang ngundang, waktu yang sama, datang sama. Wali apa? Wali abdal.
Ya, ini contoh. Jadi makanya ini salah satu di antaranya adalah kewalian beliau. Belum lagi begitu saya datang dijemput, dicerita dalam mobil, ini si kumpul itu satu hari bisa mengunjungi wali sedunia. Coba, sedunia bisa dikunjungi dalam tempo satu hari. Gimana caranya? Nah, kalau kata Ketum Mufasir nih, yang di Ciamas tuh pernah kita 3 mobil ke sana tuh, rombongan, ya sampai sempat mampir ke rumah gubuk. Di situ ada pedang, ya panjangnya 7 meter, beratnya 1 ton. Itu kan, yang ikut ke sana mungkin masih ingat. Nah, apa yang terjadi dengan beliau? Kata beliau, Mas berangkat haji itu bilangnya bukan sama kita, sama Ki Kamal Yusuf. Pak Kiai, sebetulnya ke haji nggak perlu pakai ongkos, nggak perlu jalan, geser duduk juga sampai. Coba dia ngomong begitu, berarti dia alami. Nggak mungkin, apalagi yang diajak bicara guru kita, kira-kira kayak apa? Gitu kan? Nah ini contoh. Jadi makanya itulah kewalian. Itu yang namanya wirid. Beliau ketika diberikan oleh guru kita, dia mimpi malamnya kedatangan beliau. Hati saya lega, tenang. Kamu setelah membagikan ijazah wirid dari saya. Rupanya tembus tuh. Ya, nah, makanya itu kembali tadi tuh. Pagi dan sore baca itu seperti itu yang disebut, yaitu Thariqah Samaniyah. Thariqat 8 para wali itu dalam satu wirid. Ya, ini contoh. Kemudian minatafakur, di samping juga wirid yang kita baca, jangan kosong dari wirid. Jangan sunyi, nggak pernah mau wirid. Alangkah sombongnya orang kalau nggak mau zikir kepada Allah. Kapan? Fikuli yaumin walailatin, dalam setiap hari maupun siang dan malam. Kalau Hujjatul Imam Junaidi Al-Baghdadi 1 detik lupa sama Allah, 100 tahun gak bakalan impas dibayar. Itu Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kayak apa biografi beliau? Kalau kita baca biografi beliau, Masya Allah, 40 tahun saya bergaul dengan sesama orang, tapi gak pernah hati saya untuk melupa kepada Allah. 40 tahun ngobrol tapi hatinya zikir, hatinya wirid. Kalau kita udah ngobrol kira-kira gimana? Bukan zikir, malah gosip. Itu kan, malah mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang. Nah ini kembali pada kita semua. Jangan, karena semua itu adalah, apa kata Allah? Mayal pizu min qaulin yadaihi raqibun wa atidun. Tak ada satupun omongan yang kamu ucapkan, satu kata pun gak ada, kecuali ditulis oleh 2 malaikat. Apakah omongan ini benar atau omongan itu salah? Apakah ibadah atau haram jadah? Kira-kira haram jadah apa ibadah? Gitu kan? Itu naudzubillah min dari. Ini belum. Nah, ini kembali pada kita fikul yamin walalatin tu'ainul lahu sa'atin aw sa'at, yang kata musannif wirid tersebut adalah tu'ainu, di mana yang istilahnya akan menentukan untuk wirid itu selama, yaitu 1 jam atau beberapa jam. Kalau tadi Junaidi Al-Baghdadi 1 detik aja lupa sama Allah, itu nggak akan impas dibayar 100 tahun. Nah kalau ini sa'atin, asa'atan, au sa'atin, apakah wirid kita per jam atau kapan saja, di mana saja kita selalu zikir dan tafakur, berpikir tentang Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Makanya Jumat kemarin, malam Jumat, orang-orang DKI minta kitab dibaca, kitab Tauhid. Ya, udah. Tadinya tasawuf mereka kurang pas. Lama-lama para pejabat, kalau ngaji tasawuf kira-kira siap ngapain? Siap ngapain? Mikirin jabatan, mikirin akhirat. Itu kan? Kata Allah, wabtaghi fima taqaw darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saudara-saudara,
Cari kata Allah karuniaku untuk akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Nah, kebanyakan orang sekarang dunia dulu baru akhirat. Berarti kan tolak belakang tanah guna. Ya, akhirnya minta ngaji tauhid. Ya udah tauhid. Itu dibahas tentang masalah mengenal yang namanya tauhid, ilmu tentang mengenal keesaan dan kekuasaan Allah. Ya, keesaan Allah kayak apa dalam afalnya, dalam zatnya maupun dalam sifatnya yang terkandung dalam 20 sifat. Saya bilang itu kitab sifat 20 jangan dianggap enteng, Bapak-bapak, saya bilang. Kita kan melecehkan, kitabnya tipis, tapi orang tua dulu ngaji sifat 20 kayak apa? Jangankan perbuatan, makanan aja masih mereka saring. Ya, contoh orang-orang tua dulu nggak bakalan mau makan ayam sekarang. Yang nggak jelas siapa yang motong, baca bismillah atau tidak. Makan makanan yang berlebar nama-nama orang Cina aja orang dulu nggak bakalan mau. Capcay, apalagi somai, apalagi oh bakso, bakmi. Orang dulu nggak akan ada. Ya terutama nenek ibu saya. Makanya dia nggak mau diajak ke Jakarta. Susah katanya makannya kesian. Itu sampai segitunya. Kenapa? Itu bahasanya aja mereka nggak mau dengar, apalagi makan. Kalau kita itu ya, padahal ngajinya sifat 20. Kalau kita ngajinya kayak ini ngajarnya kitab ini. Masih menyikat juga, masya Allah. Nih, kemudian wa ahsanul awqat, yang paling bagus katanya waktu-waktu itu litafakuri, untuk berpikir, afroguha wa asgoha, ialah waktu yang tepat, yaitu tertuang, asgoha, dan yang paling istilahnya bersih, wa adad, yang paling istilahnya pantas untuk kita zikir dan dapat istilahnya tetap melakukan zikir tersebut, al-qalbi kajawfil lail, terutama zikir dengan hati di waktu sebagian malam. Ini yang paling tepat. Ya. Kenapa? Ibarat telepon, maaf, ini bukan HP, telepon. Kita punya telepon, kalau telepon di malam hari bersih suara. Karena channel nggak ada yang pakai, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau telepon di siang hari kira-kira gimana? Gerak segala kurang jelas segala macam. Kenapa? Karena banyak yang pakai masalahnya. Tapi kalau malam hari, nah begitu kita meminta pada Allah, zikir pada Allah, kalau bahasa kita hijab, tidak ada yang menutupi antara hamba dengan sang Allah. Nah ini makanya di sini kata musannif yang paling tepat zikir adalah fi qalbi kajawfil lail, terutama di waktu tengah malam. Orang lain sedang asik tidur ngorok, kita sempat untuk menyebut nama Allah, memunajat kepada Allah. Ini kesuksesan ulama kuncinya di situ. Karena rajin salat malam. Ya, silakan ulama mana, dimanapun mereka berada, mereka lebih baik menghidupkan waktu malam daripada siang. Kalau kita kan kagak, malam tidur, siang tidur juga. Itu ya. Nah ini ulama nggak ada yang namanya jarang tidur malam. Pulang ngajar jam sekian, habis ngajar masih wirid, masih baca ini baca itu, sesuai dengan apa? Dengan wirid yang dia harus lakukan. Bangun sebelum di tengah malam sampai menjelang subuh. Kemudian itu pun berangkat lagi tugas, pulang siang. Coba kira-kira kapan ada kesempatan ulama-ulama? Ya, ini kalau kita ingin, kata musannif tadi, waktu-waktu yang baik adalah, dan waktu yang sangat tepat untuk tafakkur dan wirid serta zikir adalah, pertama hati, yang kedua kajawfil lail, yaitu di waktu tengah malam. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, ingin menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, seyogianya waktu yang tepat di waktu tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ. Nanti wa'lam anna salahad dunya wa din
masalah kemaslahatan dunia dan agama, insya Allah. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, waktu tinggal beberapa menit ke depan isyraq. Tentunya kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafadhal mashkur.